itu di daerah Tangerang. Jadi dia setiap hari kerja dia di Jakarta ngekos, dia weekendnya baru pulang ke Tangerang. Gitu. Itu juga bisa, gitu kan. Daripada dia pulang sampai Tangerang keburu malam, capek juga, pengennya deket sama anak, tapi anak udah keburu tidur, dia juga tidur, terus dia pagi-pagi harus berangkat sebelum matahari terbit, wow, nggak sebelum matahari terbit lah, mungkin sebelum anaknya bangun gitu ya. Jadi nggak ada waktu interaksi, dan sayang kan kayak capek dan apa, ya udah capek tapi nggak yang dikejar itu nggak dapat juga gitu. Nah, jadi mungkin yang perlu dipikirin buat teman-teman juga untuk beli atau sewa rumah sebenarnya pertimbangan apa sih yang kalian perlukan untuk memutuskan mau beli atau sewa rumah atau apartemen gitu. Oke, jadi emang banyak banget ya Bang John pertimbangannya maybe. Ya, Ada yang memang terhimpit juga, maksudnya ada yang punya keluarga lah, kayak gitu. Jadi butuh yang lebih gede, tapi kalau yang lebih gede di kota besar itu agak pricey, jadinya harus di pinggiran, tapi harus mengorbankan waktunya buat bolak-balik kantor juga. betul betul betul. By the way, kalau misalnya teman-teman mau tanya atau mau sharing, boleh banget ya, langsung aja chat ataupun chat di meja hijau. Dan as a heads up, ini sesinya gue rekam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pengen partnya itu nggak ingin ditampilkan lah atau ingin dihapus saja, bisa kabarin aja gue gitu. Ya, oke. Kalau Dap tadi kan pengen rumah yang kayak gimana Dap? Aku Hmm. mau rumah yang kalau aku ngomongnya halu lagi. Rumah yang ini sih, karena aku tuh suka hewan kan. Jadi aku pengen yang pekarangannya gede, tapi yang nggak terlalu di desa juga gitu. Jadi susah ya. Kalau aku sebenarnya ini aku baru masukin pertimbangan nih. Jadi kan aku sekarang 38. Anggap aja mau pensiun usia 55 60 berapa tahun lagi tuh? 17 ya? 17 tahun lagi. Iya, 17 tahun lagi. Wow, 17 tahun lagi. Aku sudah tua. Nah, itu jadi pertimbangannya jadi berbeda, Dep. Pertimbangannya menjadi aku pengen pensiun di mana ya? Tapi Bang John, kalau Bang John pensiun itu Bang John mau beli atau sewa? Maksudnya kalau misalnya sewa kan Anda akan bayar terus kan Nah, gitu. Jadinya mungkin rasanya nggak nyaman gitu loh. Maksudnya ya nggak aman, nggak nyaman karena harus selalu ngeluarin duit gitu. tergantung ya. Maksudnya ketika kita pensiun, kita mau pensiun di mana? Misalnya mau pensiun, gue mau jalan-jalan keliling dunia, gitu kan? Wah, Oh nggak apa-apa juga, gitu kan? Nah berarti mungkin nggak benar. perlu beli rumah. Mungkin kayak dia bisa 3 bulan di sini, 3 bulan di negara mana, 3 bulan di negara mana lagi, gitu kan? Jadi ngontrak sana sini, gitu. Bisa kayak gitu juga. Atau beli rumah yang pertimbangannya kira-kira areanya cukup prospektif untuk apa? Mencari penyewa. Tuh. Jadi selagi dia pergi rumahnya tuh bisa disewain. Taruhlah gue mau setahun keliling dunia gitu ya. Ya udah, selama setahun rumahnya disewain. Bisa gitu juga deh. Gitu. Benar benar Jadi benar coba benar. pikirin beberapa case di mana rumahnya itu bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Gitu ya. Tapi kan kalau memang untuk kayak tempat tinggal kita yang misalnya orangnya itu kebanyakan emang spending time di rumahnya kan semikirnya nggak gitu kan Bang Jan. Maksudnya ya udahlah gue beli rumah sebagus mungkin, senyaman mungkin gitu. Jadi nggak mikir kayak nilai jualnya lah nanti atau Nah, nggak gimananya apa-apa. gitu. Dalam hal ini sebenarnya pertimbangannya rumah jangan jadiin investasi. Jadi apa konsumsi aja. Emang buat Hmm. dipakai, bukan buat invest, harganya bakal naik, bakal dijual kan. Kalau itu kan mindsetnya akan dijual. Gitu kan. Nah, Hmm. ketika mindsetnya akan dijual, wah jadi beda. Kamu misalnya desainnya atau furniture cari yang aman. Gitu, jangan terlalu kontras nanti. Kan style orang beda-beda ya. Kalau Iya lebih benar. plong gitu, lebih minimalis, mungkin lebih banyak orang yang bakal suka. Iya benar. Nah by the way nih Bang John ada Kak Taurenians nih yang mau sedikit Boleh, sharing boleh. ya. Tentang pengalamannya soal rumah dan apartemen. Boleh Kak Taurinians, silakan unmute aja langsung.
Halo Kak Jonathan, halo Kak Debbie, selamat Halo, malam. Wah, mau share apa nih? Jadi aku mau sharing, jadi back then tahun 2020 waktu masa-masa pandemi, kan banyak orang kepepet butuh duit Hmm. ya. Jadi waktu itu aku karena memang lagi alhamdulillah lagi ada rezekinya pada saat itu, akhirnya nemu satu tanah yang di daerah Hmm. Lembang, daerah agak atas jauh. Tanahnya cukup luas dan itu harganya buatku dengan lokasi yang waktu itu ditawarin cukup murah pada saat itu. Dan akhirnya karena tanah itu kosongan, aku mikirnya kayak daripada beli rumah jadi gitu kan, belum tentu sesuai dengan apa yang aku mau, ya udah bikin mulai dari nol aja, start from scratch. Hmm. Yang tidak aku pertimbangkan adalah biaya-biaya perizinan kalau mau beli rumah. Kalau mau bikin rumah, mau punya tanah, itu ternyata perintilannya banyak banget biaya-biaya di pinggir yang Apa aja tuh? aku pada saat itu tuh nggak mikir ke situ, kayak Hmm. pajak-pajakannya yang ternyata pajak tuh lumayan ya gitu, dan aku baru tahu soal pajak dan mulai belajar soal pajak tuh gara-gara itu. Dan ini mungkin jadi insight juga ke teman-teman yang lain, karena waktu itu aku mikirnya adalah aku punya dulu mindsetku tuh adalah rumah tuh investasi. Itu salahnya di situ. Aku mulai melihat rumah tuh setelah kejadian itu mulai melihat rumah sebagai liability. Hmm. Karena rumah tuh makan spending yang cukup lumayan. Listrik, pajak, terus air dan segala macamnya yang kalau dihitung-hitung sangat besar kalau untuk pengeluaran per tahun. Apalagi kayak aku mikirnya kayak apakah aku masih bisa afford ini nanti kalau misalnya eh kalau misalnya one day aku tiba-tiba pengen jual ini, Hmm. bisa nggak ya gitu. Dan yang salah perhitungan itu adalah aku pikir tuh jual rumah tuh bisa gampang, apalagi di daerah Lembang. Hmm. Dan ternyata sulit. Jual rumah tuh sesusah itu, dan yang kayak oh oke, ini mungkin dari situ aku mulai belajar searching kayak soal property investment, kayak rumah itu dilihat liability karena kan pengeluarannya, dan bisa jadi investment, bisa jadi aset kalau ada pemasukan yang aku dapat dari Ya. itu. Dan akhirnya kayak ya udah, akhirnya aku mutusin buat jual rumah itu karena udah tidak sesuai dengan fungsi awal yang aku Oh, udah jadi tujuin dibangun pada terus saat dijual itu. sekarang? Udah jadi dibangun terus nggak nyampe setahun aku Oke. jual. Setahun lebih deh, setahun lebih dikit aku jual. Karena memang itu rumahnya difungsikan karena waktu itu kebutuhan ada anak Hmm. gitu kan. Jadi semenjak anak udah nggak ada dua-duanya, jadi aku yang kayak udah ngapain juga aku stay di rumah ini gitu kan, kayak udah aku jual. It takes time, butuh waktu yang cukup lama, bahkan sampai aku turunin harganya jatuh banget untuk karena aku butuh cepat Hmm. uangnya. Dan di besides itu ada satu properti juga, apartemen. Hmm. Apartemen ini tuh nggak aku tempatin. Jadi aku beli full furnished dari apartemennya langsung, yang jadi second hand gitu. Dan lumayan investmentnya ternyata. Jadi kalau biaya abonemen per bulan di waktu itu di apartemen itu tuh sekitar habis 1,6 per bulannya untuk abonemen. Abonemennya aja, belum yang lain-lain. Dan sebenarnya salahnya adalah aku pikir dengan beli apartemen yang bagus bisa ngedatengin orang yang mau nginep Hmm. juga banyak. Ternyata aku salah. Karena ternyata orang-orang tuh mau nyewa per bulan ke yang budgetnya cukup Hmm. gitu loh. Budgetnya mungkin around 2 juta, 3 juta itu udah maksimal banget untuk kebanyakan orang per bulan gitu. Dan ya kalau kita ngomongin properti balik lagi ke kebutuhan sih sebenarnya, kayak nggak ada salahnya menurutku kayak yang sebenarnya aku lebih prefer untuk kayak yang sekarang tuh mendingan nyewa gitu loh. Kayak yang entah itu ngekos atau entah itu nyewa apartemen dibandingkan untuk nyicil rumah. Karena menurutku kayak yang tadi kan sempat disebutin nggak sih, kayak ada target di mana kayak oh sebelum 30 harus punya Ya. rumah gitu kan. Itu agak mungkin untuk beberapa orang gak Hmm. realistis gitu. Karena itu justru nge-push kayak kebanyakan aja orang zaman dulu tuh mereka pada mau beli rumah karena tanah Ya. murah.
Karena rumah murah. Sekarang kita tanah murah aja tuh susah dapetin, tanah kosong aja tuh susah gitu. Untuk rumah yang katanya minimalis dan subsidi sekalipun itu masih out of reach gitu. Jadi untuk orang yang bilang kayak pressure under 30 harus udah punya rumah tuh kayak take it easy aja. Maksudnya kayak aku pun sekarang kayak yang mendingan aku nabung sampai ya mungkin DP-nya cukup untuk aku bisa nurunin cicilannya ke yang kegapai lah sama aku untuk per bulan atau per tahunnya gitu. Ya. Jadi jual rumah rugi berapa? Kemarin jadi Jual PU sebenarnya ya jadinya? waktu ngobrol sama orang realtornya mereka bilang kayak ini rumah bisa kejual 2, sekian. Ternyata susah ngejual segitu di masa pandemi apalagi. Jadinya mau nggak mau turunnya harus sangat amat anjlok gitu yang kayak sampai 1, sekian. Jadi ya tapi yang penting kejual dan ya udahlah, yang penting aku lepas dari rumah itu yang terpenting. Ya, oke. Nice, thank you for sharing ya. Jadi bagus ya. Thank you, Kak. Iya, Nah itu sama-sama. ya, jadi buat teman-teman yang mau beli properti juga pikirin biaya maintenance-nya gitu. Dan ini juga banyak terjadi nih sekarang. Jadi justru orang-orang zaman dulu atau orang-orang yang mainnya di properti ya. Jadi mereka beli properti buat disewain gitu. Atau misalnya punya rumahnya banyak. Nah sekarang makin kesini kan pajak PBB itu makin tinggi, pajak bumi dan bangunan gitu. Sehingga mereka jadinya, waduh, ini rumah belum disewain, belum tersewa, terus di satu sisi propertinya banyak harus bayar pajak gitu kan, jadinya kayak ya udahlah disewain lebih murah gitu. Nah ini juga bisa jadi kesempatan buat teman-teman mau beli atau mau sewa, tunggu momennya. Pandemi seperti ini juga bisa kalau misalnya dapet yang bagus, tapi balik lagi pertimbangannya apakah kayaknya ya kalau buat gua apakah gua akan menggunakan rumah itu ya. Jadi rumah itu antara bisa gua tinggalin dan juga bisa gua sewain gitu. Minimal kalau nggak gua tinggalin oke lah, kira-kira bisa gua sewain ke orang, atau minimal walaupun tidak tersewa ya udah gua yang akan tinggal di situ gitu. Jadi kayak ada backup plan gitu loh. Itu kalau gue, tapi mungkin ya tadi juga dari Torian ada pertimbangan-pertimbangan biaya maintenance apa segala macam juga bisa dipikirkan gitu. Ada lagi nggak yang mau cerita, sharing atau mau tanya-tanya? Apa tuh? Aku mau tanya nih Bang John. Jadi kan orang itu kenapa bimbangnya itu kayak misalnya di sharingin Kak Tias gitu. Lagi dapat privilege buat WFH, kalau mau beli di Jakarta atau sewa di Jakarta atau sekalian aja beli di rumah yang jadi kota impian pensiun gitu. Jadi harus siapin masa depan kan ya. Tapi kok mikir masih muda tapi beli di kota pensiun, karena kan di Jakarta masih banyak ngasih kesempatan cuan gitu. Jadi emang banyak orang tuh mikirnya gini, oh beli rumah itu untuk nanti kita tua gitu. Tapi sebenarnya kan waktu kita tuh kita sebenarnya nggak tahu gitu loh, nanti kondisinya akan kayak gimana, apakah kita emang benar mau di rumah yang udah kita pilih dari awal atau enggak, dan jadinya malah membebani ya. Jadi kita kerja nih keras di usia muda untuk membayar rumah yang tidak kita tinggali gitu loh Bang John. Nah, mungkin ini jadi mungkin habis ini kita akan bahas pro dan kontranya ya dari beli atau sewa gitu ya. Kalau yang kayak Dewi tadi ibaratnya mau beli di tempat pensiun. Jadi bisa banyak cara, Dep. Bisa banyak cara. Antara satu sebenarnya kita bisa juga ngumpulin duit dulu loh. Gitu ya. Jadi daripada kita langsung nyicil, kita bisa kumpulin duit dulu. Gitu. Kumpulin duit, nanti duitnya udah banyak langsung bayar cash, kasarnya kan gitu. Ya, jadi kan mungkin daripada langsung nyicil 10 atau 15 tahun, sementara belum tentu juga kalian bakal pensiun di situ, bisa jadi tempat lain. Kita juga bisa, ya udah nggak apa-apa. Misalnya aku tinggal di Jakarta, aku pengen pensiun di Salatiga. Gitu. Kemarin diskusi juga kan sama partner, terus kayaknya kalau kita pensiun di Salatiga seru nih gitu kan. Jadi itu kita masukin ke life plan kita. Usia pensiun di Salatiga
Oke, kita ngumpulin duit dulu. Udah survei kira-kira harga tanah berapa, bangun rumah berapa, ya udah. Misalnya taruhlah misalnya 1 M ya, atau 2 M deh gitu. Besarnya kan ada inflasi juga. Ini 10 tahun lagi harganya jadi 2 M. Ya udah berarti kita sekarang kumpulin aja dulu duit sampai 2 M. Dan menurutku ini sangat mungkin. Kenapa teman-teman? Karena ada kemungkinan penghasilan kita juga akan bertambah. Misalnya kalau teman-teman sekarang usia 23 ya, baru kerja ya. Aku ambil UMR Jakarta misalnya 5 juta gitu ya. UMR Jakarta 5 juta. Bisa jadi di 5 tahun ke depan dari 5 juta itu udah naik jadi 8 juta atau 10 juta. Di 5 tahun ke depannya lagi naik jadi 15 juta atau mungkin 20 juta gitu. Nah, bayangin 10 tahun naik dari 5 juta bisa jadi 20 juta tuh misalnya. Bisa banget tuh. Cuma kita tidak memperhitungkan faktor itu. Kita nggak pikirin sebenarnya gaji atau pemasukan kita juga bisa meningkat ya. Jadi pemasukan bisa meningkat sehingga tabungan kita bisa lebih banyak. Ini kan tinggal tahan-tahan lifestyle aja ya. Salah udah bingung. Halo? Bang Jon, ku mikir Bang Jon masih mau ngomong. By the way, ini ada silakan. yang mau sharing juga nih Bang Jon. Terkait rumah makan Bang. Kak Titi? Ada Kak Titi? Halo. Halo Bang Jon. Silakan Kak Titi. Oke, iya sih, aku setuju. Lebih baik kita ngumpulin duit dulu baru beli rumah, mikir kita pensiunnya ntar di mana. Karena ini kalau aku mikir ya Bang Jon, kan orang zaman dulu itu kan memang pekerjaannya rata-rata pekerjaan tetap ya, nggak kayak sekarang. Sekarang kan bisa kerja di mana aja, bisa pindah-pindah juga gitu. Opsi pekerjaan itu banyak. Kalau dulu kan pekerjaan kan kayak ya udah orang kantoran sampai pensiun. Pensiunnya jelas gitu loh orang zaman dulu. Makanya kebanyakan mereka itu membeli asetnya berupa rumah gitu kan. Ibaratnya dibuat tetap gitu. Ini aku juga belajar dari kakakku sih. Jadi kakakku itu juga malah sebelumnya setelah menikah, dia itu tinggal sama orang tua. Bukannya nggak mampu beli, mampu beli. Tapi pada posisi saat itu tuh, kerjaan dia itu lebih dekat kalau dari rumah orang tua. Gitu. Tapi waktu saat itu dia udah nyicil beli tanah. Udah mikir tuh tanahnya ntar mau dibuat kos-kosan karena lingkungan itu kan beli tanahnya di dekat rumah orang tuanya ya, karena lingkungan dekat orang tuanya itu memang tempat perkantoran gitu, tempat kerjanya kakakku juga. Jadi kalau dibuat kos-kosan, untung nih, gitu. Jadi dia beberapa tahun gitu tinggal di rumah orang tuanya, terus ketika udah nih sama suaminya juga udah jelas nih kerjaannya, sampai sampai tua itu kerjanya udah jelas gitu loh. Baru dia beli rumah, itu ditinggalin dan lokasinya juga strategis. Sekarang kan kalau yang namanya sekolah kan ada sistem zonasi kan. Nah, rumahnya dia itu strategis loh untuk sekolah untuk anak-anaknya. Karena sekolah-sekolah yang deket di rumahnya sekarang itu emang sekolah-sekolah bagus yang ada di Surabaya gitu loh. Sekolah-sekolah negeri. Jadi kalau dengan keputusan pemerintah sekarang yang sistemnya zonasi, kakakku tuh udah nggak kepikiran gitu mau masukin anaknya sekolah di mana. Gitu. Karena kalau sistem zonasi kayak gini kan, kalau yang rumahnya deket kan kemungkinan keterimanya kan besar. Dan itu juga anak-anaknya juga, sekolahnya gampang gitu loh, dekat dari rumah gitu. Ya. Itu juga menarik sih kalau ngomongin zonasi ya. Ada temanku yang sampai dia pindah rumah biar bisa masuk zonasi sekolah favorit. Dan mungkin buat teman-teman juga bisa mempertimbangkan kira-kira kalau punya anaknya mau disekolahin di mana. Gitu. Dan carilah rumah deket-deket situ. Thank you buat sharingnya. Nah mungkin kita bahas ini aja deh, pros and cons dalam menyewa dan membeli properti.
Tuh, tapi sebelum ke sini, gue jadi ingat gara-gara tadi Titi bilang bahwa properti ini ya. Jadi kita juga perlu mengerti kenapa orang tua terutama sangat menganjurkan kita untuk beli properti dan kenapa properti itu adalah investasi gitu ya. Yang sebenarnya gue kurang setuju juga. Tapi kalau kita lihat itu zaman dulu, zaman orang tua kita, yang terjadi adalah akses buat investasinya tuh masih sedikit, baik dari akses maupun literasi keuangan ya. Tuh, secara literasi keuangan ya kan orang tua kita dulu nonton TV, baca koran atau majalah. Tuh, akses informasinya terbatas. Literasi keuangan juga mungkin masih rendah. Jadi tidak mengerti yang namanya investasi apa segala macam. Dan zaman dulu kalau zaman sekarang kan kita buka sosial media aja mau belajar keuangan gampang, mau belajar investasi tinggal Google gitu. Informasinya dapat. Jadi zaman dulu itu tidak tahu soal instrumen investasi apa aja. Terus reksadana masih belum ada. Mau beli saham harus datang langsung ke bursa efek dan beli di bursa gitu kan. Yang belum tentu semua orang bisa. Nah, jadi karena minimnya instrumen investasi yang digunakan buat invest apa? Antara satu misalnya emas gitu. Atau dua properti karena ya tanah atau rumah harganya naik gitu kan. Atau misalnya tiga bikin usaha. Kalau orang zaman dulu tuh pasti salah satu usaha yang cukup pengen dilakukan adalah bikin kos-kosan tuh. Oke aja gitu kan. Nah, kenapa dalam bentuk ini investasinya karena adanya itu zaman dulu. Kita ngomongin tahun 60, 70 atau mungkin 80 juga nih. Nah, tapi sekarang mau investasi instrumennya banyak. Reksadana ada, emas bisa, mau beli saham gampang gitu kan. Tinggal buka aplikasi, ketak-ketik 5 menit 10 menit juga udah kebeli gitu. Jadi instrumen investasi itu jauh lebih banyak. Dan kalau mau beli kayak tadi beli rumah, kalau tiba-tiba butuh uang jualnya susah. Ya seperti itu jual rumah gitu. Jadi bisa jadi malah kita harus turunin harga jauh lebih rendah biar rumahnya bisa kebeli cepat. Sedangkan kalau misalnya saham gitu ya, bisa jauh lebih liquid, dalam artian lebih cepat, lebih mudah dijual, atau reksadana gitu. Atau emas, dijualnya juga bisa lebih cepat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin beli rumah adalah investasi, di satu sisi harga rumah juga bisa turun gitu kan, nggak pasti naik. Waktu pandemi kemarin banyak yang turun justru. Terus kedua, harganya naik, harganya mahal, belum tentu ada yang mau beli. Gitu ya. Rumah kamu dari 1M harganya 3M gitu. Kalau nggak ada yang mau beli 3M, ya nggak akan kejual. Kan baru kejual ketika mau harganya 2M atau mungkin 1,5M. Nggak tahu juga. Tuh. Nah itu sih. Nah sekarang ayo kita bahas pro dan kontra nyewa rumah. Nyewa rumah dulu kali ya. Apa deh menurut Muda? Terus yang pasti walaupun lebih hemat tetap ngurus biaya perawatan rumah sih. Kayak gitu. Tergantung. Walaupun bukan properti milik kita. Tergantung. Itu kerusakan misalnya biasanya kalau aku nyewa nih, aku nyewa rumah, ada pasal. Jadi kerusakannya kerusakan akibat pemakaian atau kerusakan struktural. Misalnya nih, atapnya roboh gitu ya. Bahkan aku nggak ngapa-ngapain atapnya roboh gitu. Tuh. Nah, atau kemarin juga ada temanku yang dia nyewa, tapi ternyata rumah sewanya itu atapnya tuh bocor parah. Atapnya bocor parah, ya udah dia tinggal pindah tempat. Gitu kan. Sementara kalau kamu beli rumah, kamu harus memperbaiki semua itu. Itu kan cost-nya akan jadi di kamu. Benar sih, benar-benar. Tapi ini Bang Jan, biaya pindahannya. Kalau misalnya kita betul, biaya pindahan bisa sering dimasukin. pindah-pindah gitu. Biaya pindahan bisa dimasukin. Ya mungkin cara mengakalinya cari tempat yang kira-kira jangan pindah tiap tahun lah. Mungkin 3-5 tahun kira-kira masih bisa ada di tempat itu.
Mungkin itu ya. Apalagi Dep? Ada yang mau sharing? Pro dan kontra menyewa Mau rumah. nambahin boleh langsung unmute aja. Kalau gua nambahin, kalau bosen, pindah. Tuh, rumah gua kayaknya ini butuh suasana baru. Pro mungkin. Pokoknya kalau bosen pindah. Atau Itu kemarin kan pro. kayak banyak yang pindah ke Bali. Nah, ada Itu beban tuh pro. bisa langsung pindah ke Bali. Benar. Tapi ada yang mikir gini sih Bang Jo, ini nggak tahu ya pro kontra atau gimana. Tapi ada yang mikir gini, ngapain sih lu sewa terus Dipakai gitu untuk kalau apa? misalnya duit lu tuh Cicil. bisa dipakai untuk Betul. nyicil gitu. Nah, betul. Jadi mungkin Nyicil rumah. Ya kalau beli langsung. rumah, pro-nya adalah dapat aset. Tuh. Mungkin kontranya belum tentu asetnya bisa berguna. Mm-mm. Dalam artian begini, kalau misalnya beli di tempat yang salah gitu ya. Misalnya beli tiba-tiba daerah itu jadi Mm-mm. jadi area banjir, atau kan ada tuh yang tiba-tiba dibangun flyover gitu kan depannya gitu kan. Yang area-area MRT tuh bangun flyover terus jadi jadi macet, jadi Mm-mm. debuan gitu, jadi kotor gitu, jadi yang tadinya area prestisius tiba-tiba jadi ditinggalin orang gara-gara udah nggak seksi lagi areanya. Itu kan area itu bisa turun juga harganya. Nah, jadi Benar. apa lagi ya? Pros and cons-nya sih ada-ada aja ya. Jadi bukan berarti beli rumah pro semua nggak ada kontra, atau nyewa rumah pro semua nggak ada kontra juga. Lagi Dep? Boleh dong. Aku mau nambahin pro dan kontranya dong, boleh nggak? Boleh. Aku tuh agak kurang setuju waktu Kak Jonathan bilang kalau rumah tuh aset. Selama sesuatu tidak menghasilkan Betul. uang, tidak menghasilkan sesuatu, itu liability menurutku. Betul. Belum bisa disebut aset kalau belum bisa bawa income apapun. Jadi menurutku kayak kontranya kalau beli rumah adalah ya itu liability gitu loh. Apalagi kalau rumah yang untuk ditinggali. Dan kalau pro-nya soal rumah ya bisa untuk stay jangka panjang yang kayak ya meskipun nanti masalahnya kalau ngomongin nilai aset nanti itu kan hoki-hokian. Kayak yang tadi dijelasin sama Kak Jonathan, kayak ada kemungkinan lingkungan tersebut nanti jadi tidak seperti waktu kita beli di awal. Ada masalah kemacetan, berdebu, atau faktor-faktor lainnya yang mungkin bikin nilai si aset tersebut justru turun bukan naik gitu. Jadi ya kalau aku sebenarnya aku tim sewa sih sampai bener-bener punya uang yang cukup untuk membeli rumah sebagai kebutuhan tersier. Itu ada benernya juga. Gitu. Pertanyaannya jadi gimana caranya mengubah rumah jadi sebuah aset yang bisa menghasilkan. Tuh. Nah, kebetulan tadi makanya aku juga pertimbangannya carilah rumah di tempat yang dimana kamu bisa tinggalin atau kamu sewain. Dalam artian demand-nya cukup gede buat nyewain di situ, gitu ya. Seperti aku beli apartemenku ini bermasalah, tapi untungnya udah jadi bisa aku sewain. Tuh. Aku sewainnya juga sewa murah. Sewa murah harusnya harga segitu, harga 2 kamar 50 meter itu harusnya harga pasaran tuh 8 jutaan. Sebulan ya, 8 jutaan sebulan. Cuma gara-gara apartemennya kosong dan aku kayak pengen cepet aja pengen keisi, akhirnya sewain ke teman 50 juta setahun. 50 juta setahun itu ya kira-kira 4 juta lah sebulan. 4 juta sebulan ya. Itu loh. Sorry, 60 juta setahun. Tapi karena aku bayar IPL, iuran pemeliharaan, itu kira-kira 10 jutaan setahun, jadinya bersihnya 50. Gitu. Itu juga ada IPL. Belum lagi nanti kalau misalnya temanku cabut, gitu kan, itu harus aku renov lagi nih. Terus aku renov beresin biar ada orang yang tertarik untuk menyewa di situ lagi. Nah, atau teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya rumah, ada kamar nganggur, bisa juga disewain jadi Airbnb, jadi aset tuh. Ibarat kemarin aku nyewa rumah di Senopati, itu juga kan ada 4 kamar. 1 kamar tamu itu aku sewain. Aku sewain 7 juta sebulan, lumayan. Jadi 30 juta sebulan, kasarnya aku bayar 23 juta karena 7 juta itu sudah dapat pemasukan dari 1 kamar gitu.
Nah, jadi cara ngakalin rumah jadi aset juga sebenarnya banyak cara. Tinggal kita ya cari aja apa yang bisa dijual kasarnya dari rumah kita ini. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman yang mau ngasih pro and con? Ini Bang John, pemiliknya kadang Betul. Itu misalnya gue kesel. sewa, kadang Gue bisa kesel sama naik gitu apartemen harga gue yang di sewanya. Sudirman ya. Apartemen gue yang di Sudirman dulu ya, dari 10 juta terus naik jadi 11 juta, tahun depannya naik lagi 12 juta. Karena kan kontraknya per tahun gitu ya. Terus akhirnya kan ketika 12 juta dia mau naikin lagi jadi 12,5 kan. Terus adalah gue cabut aja kalian tuh waktu lockdown. Gue cabut. Nah, terus setahun kemudian pas gue lihat ada lagi tuh listingnya. Oh, harganya jadi turun jadi 84 juta, jadi kayak 7 juta sebulan kayak. Apakah ini orang BU gitu. Gue jadi sebel, dulu gue 12 juta, sekarang dia jadi kayak itulah. Oke, itu dinamika juga. Betul. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Atau mau nanya? Atau mau jawab? Kalau rumah di Dia Bali. bilang kalau punya rumah di Bali bisa jadi aset kok kalau dijadiin villa. Dan mungkin ini ya. Masalahnya Kalau aku sekarang yang tanahnya aku ya pikir gini, mahal. nggak perlu FOMO. Nggak perlu FOMO. Aduh, nanti kalau tanah harganya naik gimana, atau kalau nggak mampu beli gimana. Nggak mampu beli pun masih ada opsi nyewa gitu. Ingat teman-teman, yang penting sebenarnya tujuannya adalah kita punya apa ya, atap dalam artian tempat tinggal buat kita berlindung, buat kita pulang gitu. Nah, tidak harus dalam bentuk rumah yang kita beli juga. Rumah kontrakan itu masih bisa berfungsi kalau duit teman-teman masih pas-pasan, jadi nggak usah dipaksain juga nggak apa-apa. Tuh. Nyewa atau kontrak dulu nggak masalah kalau budgetnya lebih masuk ya. Tuh. Kalaupun mau beli, selama pertimbangannya udah bagus, budgetnya udah masuk, cicilannya tidak memberatkan, ajar. Gitu. Temenmu ada yang Kak Jo, nambahin? temanku ada yang mau nambahin. Halo John. Oke, hai, gue Jonathan juga, temannya. Lu siapa sih? Lili. Lili, oke. Tadi yang tadi Lili sampaikan juga itu sebenarnya gue sama dia diskusi sambil dengar, kita diskusi juga gitu tentang pro dan cons punya rumah atau punya tempat tinggal dalam jangka panjang ya. Cuman kayak karena mungkin obrolannya jadi melebar ya, kayak pro and cons. Tadi gue sempet ngobrol juga sama Lilit dan gue bilang kalau kayaknya tuh topik ini lebih tepatnya kayak apakah whether buying house right now will bring more good than harms. Karena kayak kalau misalnya kita bicara tentang pro dan cons, itu variabel yang akan dibicarakan tuh banyak banget. Kayak misalnya tadi harga semua segala macam. Kalau kita lebarin lagi itu jatuhnya bisa kita ngomong juga tentang micro dan makroekonomi juga. Kita bisa lihat bagaimana misalnya kayak let's say perbedaan pendapatan pada satu daerah dan sebagainya kayak gitu. Kayak contohnya juga kayak karena gue juga sempat mempelajari how economy works dalam definisi tentang aset dan liability gitu. Cuman yang ingin gue kayak mungkin lebih mempermudah kita untuk berpikir apakah kalau membeli rumah sekarang atau tempat tinggal dalam jangka waktu tuh bring good atau harms, lebih banyak mana kayak gitu. Karena kayak even though kita bilang ada banyak baiknya, tetap ada buruknya. Kalau kita bilang banyak buruknya, tetap ada baiknya gitu. Jadi what if kayak kita discuss, kalau ini dari sudut pandang gue gitu ya, what if kita discuss kayak dalam let's say kita set limit 5 years till now dengan ngelihat kondisi ekonomi sekarang apalagi di Indonesia dan daerah perkotaan, itu worth it nggak? Apakah itu bring good atau harms? Kalau gue sih di situ, karena gue juga belum pernah benar-benar turun dan beli rumah ya. Kalau misalnya keluarga gue beli tanah dan rumah, gue sering ikut cuman karena itu bukan duit gue, jadi kayak gak terlalu gimana ya, gak terlalu into the topic. Cuman kayak untuk kayak mungkin narrow discussion gitu aja dulu biar kayak apakah membeli gitu, rumah gitu dalam 5 tahun ke depan itu better option atau enggak ya? Nah, the thing is each of us masing-masing dari kita play a different game. Gitu. Play a different game maksudnya gimana? Ada yang gue akan pakai ini buat jangka panjang. Kenapa? Karena gue berkeluarga,
kebetulan juga ada orang tua yang harus gue urusin, permainannya akan berbeda dengan gue hobi traveling, gue akan keluyuran sana sini, dan gue mungkin akan mencari pasangan yang mau pindah-pindah bareng gue. Gitu. Different game gitu. Nah jadi makanya apakah beli rumah dalam 5 tahun 10 tahun ke depan dalam 5 tahun ke depan itu bisa jadi better option? Mungkin nggak jadi better option kalau kamu hobinya pindah-pindah. Atau you aiming buat kerja di luar negeri, atau kuliah di luar negeri, atau bahkan pindah ke luar negeri. Tapi buat kalian yang gue mau settle down di kota ini, misalnya gue baru pindah ke Jogja atau ke Jakarta, dan gue suka banget di sini, gue memutuskan akan tinggal di sini for the rest of my life. Go for it. Tuh. Nah, jadi menurut gue akan cukup susah untuk menjawab itu. Jadi makanya yang gue tekankan adalah pertimbangan teman-teman, karena yang tahu case-nya masing-masing teman-teman sendiri. Tapi pertimbangan apa yang bisa membantu untuk teman-teman masukkan, kira-kira pertimbangan ini relevan nih ke kasus gue. Oke, boleh. Kalau pertimbangannya ini tidak relevan, gue nggak usah pikirin. Gitu. Jadi termasuk kebutuhan masing-masing ya Bang John, selalu ngelihat dari kebutuhan masing-masing. Tapi kalau misal nih ada yang tanya gitu ya Bang John, kayak misal dilihat dari kondisi ekonomi sekarang, lalu yang ingin beli ataupun sewa itu juga usianya di muda gitu, kayak 25 tahun sampai 35 tahun gitu. Oke, saran gue bakal nyaranin gimana sih Bang John? Maksudnya ambil apakah waktu lebih better lama sewa atau beli gitu? Mempertimbangkan. Gitu. Ambil waktu lebih lama untuk mempertimbangkan, apalagi buat teman-teman yang usianya masih 25-an, di bawah 30 lah. Kenapa? Karena kemauan kita itu bisa berubah-ubah. Hari ini gue sempat juga 10 tahun lalu gue merasa gue akan berkarir di Jakarta. Tiba-tiba tahun lalu gue pengen banget pindah ke Bali. Meskipun akhirnya gue nggak jadi pindah ke Bali karena nggak dapat villa yang cocok gitu ya, rumah yang cocok. Gue balik lagi ke Jakarta, tapi gue pindah ke daerah pinggiran, Lebak Bulus. Kenapa? Karena sekarang udah ada MRT. Nah, jadi kemauan kita bisa berubah-ubah. Karena rumah ini termasuk kalau bahasa marketingnya high involvement product. High involvement product artinya pertimbangannya banyak kalau mau beli. Kalau sekali salah beli, lo bakal menyesalnya lama. Karena kosnya nggak kecil, kosnya gede. Sekali salah beli, susah. Duit lo kemungkinan besar udah habis banyak. Nah, tapi ada cara lain yang bisa dilakukan adalah, kalau menurut gue, lagi buat teman-teman yang masih usia 25, kumpulin aja duit dulu. It's okay. Gak harus beli cepat-cepat kok. Kecuali memang ada kebutuhan. Kalau sekarang nyokap gue ada rumah, terus gue ngekos di sini, terus adik gue ngekos di sini, gitu ya. Udah, mending kita beli satu rumah aja. Atau tinggal di rumah orang tua, ya nggak apa-apa juga. Dan kumpulin duit, nanti duitnya udah banyak, kalian juga bisa beli kok. Walaupun jangan takut dengan FOMO, dengan harga rumah bakal naik gitu ya. Bisa jadi turun juga. Mungkin ya udah nggak apa-apa beli rumah lebih kecilan, atau sekarang malah gara-gara pandemi orang-orang bisa work from anywhere. Ternyata bisa beli rumah di secondary city. Kota-kota yang mungkin harga tanah bisa lebih murah, harga rumah bisa lebih murah. Kerjanya online. Jadi nggak apa-apa kumpulin duit dulu, instead of langsung nyicil ya. Karena ketika langsung nyicil, kesannya kayak, aduh daripada bayar kosan 5 juta sebulan, mending aku langsung nyicil 5 juta sebulan misalnya. Nanti setelah 15 tahun, dapat rumah, aku nyicil 5 juta sebulan kan misalnya. Gitu. Iya, kebanyakan mikirnya seperti itu. Itu komitmen yang harus dijalanin selama 15 tahun ya misalnya. Atau selama berapapun tenor cicilan kalian. Taruhlah misalnya
kayak kemarin ada pandemi, ada sesuatu yang tiba-tiba pemasukan kacau. Kalau orang yang mungkin nggak ada beban cicilan, pemasukannya terganggu, ya udah dia bisa cari pindah ke kosan atau kontrakan yang lebih murah atau kembali ke rumah orang tua. Tapi kalau yang udah ada beban cicilan, apapun yang terjadi ya harus terus bayar, gitu kan. Dan kalau terus bayar, nggak bisa bayar, malah rumahnya disita, uangnya hangus kasarnya. Nah, jadi Tapi I think banyak yang mungkin beli rumah ya, itu it's okay kalau pikirannya memang karena pertimbangannya maybe benar. orang-orang yang sudah berumah Betul. tangga sih Bang John, dan Jadi juga yang gue looking for yang stability ingin gue gitu. tekankan di sini adalah apa pertimbangan kalian. Ya, bukan beli rumah itu bagus apa jelek, tapi apa yang harusnya dipertimbangkan sih buat membeli atau menyewa, terlepas apapun keputusan kalian nanti akhirnya akan jadi beli atau sewa. Ibarat gue sekarang, gue gini, gue nyewa rumah. Yes. Jadi Karena beli menurut gue harganya udah tidak masuk akal, karena di Jakarta ya, gue di Jakarta tidak masuk akal, dan gue dan partner mungkin akan merencanakan kita akan pensiun di Salatiga gitu. Jadi nanti akan bangun rumah di Salatiga, pokoknya kayak 17 tahun lagi gue akan tinggal di Salatiga. Kalau 17 tahun lagi gue akan tinggal di Salatiga, ngapain gue beli rumah di sini dengan harga yang sangat jauh lebih mahal gitu. Mending gue nabung, jadi gue nyewa rumah yang lebih murah nih. Misalnya gini, daripada gue beli rumah di Jakarta harganya 5M misalnya ya. Harganya 5M. Udahlah, gak apa-apa gue nyewa rumah mungkin 150 juta setahun. Cari rumah 150 juta setahun. Terus sisa duitnya, sambil gue bekerja mencari duit, ngumpulin duit. Nanti kalau duitnya udah kekumpul, gue bisa langsung beli rumah. Atau gue bangun rumah di Salatiga. Kan kayak dalam dalam waktu 17 tahun bisalah gue ngumpulin 2-3M gitu, atau mungkin 5M gitu kan, untuk membeli rumah di sana nanti, nggak harus sekarang. Kalaupun, nah pertanyaan, kalau misalnya ternyata harga rumahnya jauh lebih mahal lagi gimana? Ya udah, mungkin emang nggak masuk ke situ, akan ada gue bisa mencari opsi-opsi yang lebih murah. Antara rumahnya lebih kecil, atau mungkin kota lain yang bisa jadi lebih murah. Gitu. Benar. Karena mungkin kebanyakan orang mungkin beli rumah karena itu ya, karena orang-orang banyak bukan bilang, sesuai "Oh, beli kebutuhan rumah sebelum doang, 30, tapi beli rumah kebanyakan sebelum 30." Kita tertindihi merasa reasoning kita harus lain punya kali rumah ya sebelum Bang John. 30, padahal belum tentu kita ngerti kenapa ya gue harus punya rumah ini ya gitu. Buat investasi, banyak kok instrumen investasi yang bisa jauh lebih liquid, lebih mudah jual belinya gitu. Buat tempat tinggal, banyak kok opsi tempat tinggal juga. Gitu. Tapi kalaupun pertimbangannya udah oke, misalnya, gue memang mengincar tinggal rumah di daerah ini biar nanti 5 tahun atau 10 tahun lagi anak gue bisa sekolah di sekolah itu sesuai zonasi. Oh, silahkan gitu kan, bagus juga. Gitu sih, Dep. Ada lagi teman-teman? Ini ada yang ngomong nih di meja hijau. Ngerasain banget nyesel beli rumah kecepetan, Kak Reti. Mau di-sharingin maybe, Kak? Buat kita ngerti gitu kenapa nyeselnya gitu. Kak Reti 1. Malam. Oh, boleh unmute aja Kak langsung. Halo, malam. Malam. Iya, jadi aku tuh bahkan beli berapa rumah tahun itu tuh? kecepetan banget sih. Umur 22 atau langsung tahun. cash? Wow, mantap juga. Nah, itu dulu cerita. Okay. Kenapa? Enggak. Jadi rencananya nyicil 13 tahun, tapi aku lunasin setelah 6 tahun. Gitu. Jadi aku lunasin dipercepat gitu karena ya udah males aja gitu nambahin beban pikiran dengan cicilan gitu kan.
Jadi sekarang itu ngerasa banget nyeselnya karena aku beli rumah itu waktu itu di desa kan, kebetulan aku merantau kerjanya. Nah, beli rumah di desa karena waktu itu rencananya, nggak akan lama merantaunya, akan balik ke desa. Tapi ternyata akunya nggak bisa hidup di desa gitu karena, lebih nyaman di kota besar gitu kan, fasilitas, apa-apa ada, kemudian akses buat cari penghasilan itu juga lebih luas gitu kan. Jadi sampai sekarang akhirnya rumah itu terabaikan begitu saja karena aku udah keluar uang banyak buat renov, kemudian juga buat ngisi rumahnya dan kalau misalnya disewain itu juga harganya murah banget, yang mana kalau misalnya dihitung, uang sewa setahun sama uang buat memperbaiki rumah after sewa itu lebih mahal buat memperbaiki rumah after sewa. Karena, orang-orang di daerah itu kalau nyewa itu kayak ngerasa, apa ya, kayak ngerasa bisa seenaknya gitu. Jadi mau rusak juga ya udahlah gitu dan kalaupun misalnya mau agak tegas atau agak, gimana ya, lebih ke perjanjian atau apa, itu nggak bisa gitu, yang ada nanti malah berantem, ribut, dan sebagainya. Jadi sekarang rumahnya terbengkalai gitu aja, rusak, maintenance, habis itu tiap kali mau didatengin juga nambah pikiran jatuhnya gitu. Jadi, ya kalau misalnya teman-teman ada kepikiran buat buru-buru beli rumah, bener kata Bang John, take time buat benerin mikirin karena beli rumah itu nggak sekedar punya doang gitu, tapi ada tanggung jawab untuk ngejaga rumahnya, kemudian maintenance-nya, belum biaya bulanan, air, listrik, kemudian iuran dan juga rumah nggak dipakai itu cepet banget rusaknya, gitu sih. Jadi ya sekarang tinggal penyesalan tapi ya gimana gitu. Jadi buat pelajaran aja sih, jadi aku nggak mau buru-buru punya aset berupa rumah, apartemen, dan sebagainya lagi dalam waktu dekat. Karena, sewa untuk saat ini aku juga sewa, itu jauh lebih fleksibel buat hidupku Ya, yang masih punya rumah ibaratnya mau salah, nggak berkembang punya rumah lagi salah gitu, yang juga. nggak tahu nanti bakal Serba pindah salah. kemana mungkin, gitu sih. Ya, oke. Mungkin itu juga bisa jadiin pertimbangan ya teman-teman buat apakah mau membeli atau menyewa rumah. Dan lagi ya know your game aja sih. Know your game, plan kalian dalam tiga. Yes. Saran gue sih coba pikirin plan kalian dalam 5 tahun, 10 tahun dan retirement. Gitu. Kira-kira gimana? Bisa juga beli rumah di sini, misalnya gue beli rumah di Jakarta gitu ya. Terus retirement gue di Salatiga, ya udahlah sekarang gue beli dulu gitu. Mungkin nanti ketika gue pensiun, ya udah gue pindah ke Jakarta, gue pindah ke Salatiga, rumah yang di Jakarta dijual meskipun harganya turun ya nggak apa-apa lah, gue bisa menerima, nggak apa-apa juga. Lalu ada yang curhat nih di meja hijau, sekarang sudah berkeluarga, lebih memilih sewa dulu. Pertimbangannya yaitu di samping belum punya anak, ini dari perspektif yang berkeluarga nih. Kontrakan sekarang jadi lokasi strategis untuk tempat kerja saya dan suami. Kalau lebih langsung bisa, tapi budgetnya juga di rumah di luar Jakarta, jadi jarak tempuh ke kantor bisa sejam lebih. Jadi Kak Kristi. Tergantung, itu ya kita nggak bisa pukul rata. Mungkin ada case Jadi dimana, yang berkeluarga pun juga ternyata lebih enak sewa rumah ya, karena memang lebih fleksibel sih. Meskipun berkeluarga, sewa rumah juga bisa menjadi opsi yang oke. Ah ya, gitu. Jadi nggak harus beli, tapi bisa juga menjadi sewa. Jadi gue juga ingin menormalisasi sebenarnya keputusan sewa rumah itu is not a bad decision kok. Gitu. Dan nggak perlu malu, nggak perlu nggak perlu FOMO. Justru sebenarnya dengan nyewa itu kita bisa lebih bermain di budget sih menurutku. Lebih bermain di budget, kita bisa mencari rumah yang lebih murah, kebutuhannya seperti apa gitu kan. Mencari yang lebih luas atau lebih mahal juga bisa gitu. Betul. Jangan sampai beli rumah karena FOMO jadinya nggak mindful, nggak sadar juga bahwa ini tuh juga sih, kayak nikah, maksudnya janji hidup semati nggak sih beli rumah, gitu. Itu jadi pendamping begitu loh. Iya maksudnya, tapi kan we never know, maksudnya nanti ke depannya akan susah nggak dijualnya gitu. Ya, tapi lumayan really risky. Nah, ini dari Kak Feli juga mau nambahin dan share nih buat Kak Feli, boleh langsung unmute Kak Fel?
Halo. Jadi tadi udah dengerin dari sharing-nya Bang John, terus habis itu dari Kak Lilit sama dari temannya juga, terus sama dari Kak Christine. Cuma mau nambahin sih, maksudnya mungkin kalau tadi ngebahasnya rumah, apartemen itu aset atau liabilities, menurutku sebetulnya nggak bisa dipukul rata, nggak bisa digeneralisasi, karena kan kayak tadi kata Bang John, balik lagi ke kebutuhan orang-orangnya masing-masing. Selain balik dari kebutuhannya, menurutku balik juga ke kemampuannya sih. Karena yang namanya kita punya, mau dibilang itu aset atau apapun, kalau misalkan kita beli, otomatis kan kita punya barang aja, barang elektronik deh, kita punya barang aja, nggak mungkin kan kita diemin, kita anggurin. Pasti tuh ya harus dirawat, apa segala macam, ya sama aja sebetulnya dengan rumah. Dan rumah, apartemen itu bisa jadi aset, itu bisa jadi investasi, balik juga lagi ke kemampuan kita untuk ngerawatnya, ngejaganya, atau memutarkannya bisa menghasilkan atau enggak. Karena ya kalau kita nggak bisa menghasilkan, otomatis itu akan jadi beban, jadi liabilities. Tapi kalau misalkan kita bisa muterinnya jadi uang lagi, itu pasti bisa jadi aset, jadi sumber pemasukan, dan juga bisa jadi sumber investasi. Jadi sebetulnya ya balik ke kemampuan kita juga sih. Kita bisa nggak mengelola apa yang udah kita punya, jadi bisa bermanfaat, bisa menghasilkan. Terus sama mungkin nambahin sharing-sharing sedikit, karena aku punya beberapa teman, kenalan, ya ada yang punya rumah, ada yang punya apartemen, macam-macam sih maksudnya cerita-ceritanya dari mereka. Ada yang apartemennya itu disewain Airbnb, ada juga apartemennya yang disewainnya itu per tahun. Nah, balik lagi juga itu mengelolanya itu kayak mungkin tadi siapa Kak siapa ya? Kak Reti ya? Kak Reti yang bilang katanya rumahnya di daerah. Nah, itu menurutku memang agak susah sih kalau misalkan kita punya tempat tinggal di daerah, tapi kitanya nggak bisa ngontrol setiap saat kan ke sananya. Kecuali kalau misalkan kita punya saudara atau misalkan orang yang bisa kita percayalah untuk bantuin kita ngontrol rumah di sana. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Terus juga betul banget, menurutku bukan cuman orang di daerah doang ya, yang kadang pakai barang itu seenaknya. Kadang tuh orang di Jakarta pun juga tetap sama kayak gitu. Bahkan aku dengar cerita temenku yang dia tuh apartemennya disewain untuk jadi Airbnb. Dia tuh sering banget, bukan sering sih, ada aja, bisa aja ketemu customer atau orang yang stay di tempatnya dia itu, dan itu benar-benar rese. Dia siapin tempatnya, kamarnya itu dalam kondisinya benar-benar bersih, sesuai sama di foto yang dia pasang di Airbnb. Tapi orang itu ninggalin tempatnya, misalkan kayak dia stay-nya seminggu 2 minggu. Pas ditinggalin, pas yang punyanya itu masuk lagi ke kamarnya, itu tuh udah nggak sesuai sama apa yang di foto. Bisa kayak lantainya kotor, nggak pernah disapu apa segala macam. Lantai kamar mandinya pun bisa sampai warnanya hitam karena dia mungkin habis mandi nggak pernah dikeringin lantainya, jadi lantainya berjamur. Terus juga udah dibilang nggak boleh ngerokok di dalam ruangan kamar apartemennya pun masih tetap ngerokok. Bahkan puntung rokoknya itu dibuang di lantai kamar mandi, di balkon, di kamar segala macam. Bahkan dia sampai terakhir itu bisa ketemu orang makanan, bungkusan di apa segala macam itu bukan ditaruh di atas meja pantry atau meja dapur, tapi bisa ada di dalam lemari pakaian. Ya, menurutku nggak cuma di daerah aja kok, tapi di Jakarta pun ada aja orang yang kayak gitu. Jadi memang balik lagi sih, kalau misalkan memang mau nyewain entah itu rumah atau apartemen, memang harus siap sama konsekuensinya. Konsekuensi kalau nggak semua orang itu bertanggung jawab sama tempatnya kita. Jadi ya harus pertimbangin itu, harus siap-siap soal itu juga. Terus masalah seperti sewa menyewa, kalau menurutku untuk Airbnb itu kan pasti kita akan ngurus sendiri. Dan itu pun sebetulnya ada kerjaan ekstra. Mungkin dari segi kalau kita ngelihat jual di Airbnb kayaknya bisa lebih mahal deh. Dapatnya masuknya itu bisa lebih banyak daripada kita sewain tahunan.
Tapi PR juga karena setiap kali Airbnb ya itu nggak semua orang bertanggung jawab, otomatis setiap satu orang selesai pakai tempat kita harus kerja ekstra untuk bersihin. Kalau misalkan kayak orangnya cuma nginep kayak sehari, otomatis kita setiap hari loh harus clean ruangannya, kita harus ganti spraynya, terus kita harus nyapu, kita harus ngepel apa segala macam. Dan itu makan waktu, makan energi. Jadi itu harus dipertimbangin. Tapi kalau misalkan kita mau sewain tahunan pun, ya sebetulnya bisa juga. Dan itu balik lagi juga ke kemauannya kita. Apakah kita mau handle sendiri, apakah kita mau serahin ke agent. Beberapa temanku itu karena dia udah terlalu banyak mungkin apartemennya, jadi dia nggak mau ngurusin sendiri. Biasanya itu dia akan pakai perantara, pakai agent. Jadi agentnya itu yang akan nganterin orangnya kalau misalkan ada yang mau lihat-lihat unitnya apa segala macem, itu agentnya yang ngurusin. Pokoknya dia taunya adalah, oh ini ada orang yang mau nyewa nih, harganya segini, deal apa enggak. Nah selebihnya ya udah diurusin sama agent. Tapi ya toh menurutku sangat worth it karena agentnya itu kan juga ya ada usahanya, ada kerjanya apa segala macam, dan dia dibayarnya oleh berdasarkan based on commission gitu. Nah sementara kalau misalkan kita mau ngurus sendiri, ya itu ya kita harus siap kalau misalkan kita nggak dapat orang yang mau nyewa. Terus juga kedua adalah kita juga harus siap kalau misalkan karena mungkin kita masih baru, terus habis itu ketemu penyewanya yang aneh-aneh apa segala macam, ya jadinya adalah kita jadi ikutan punya ongkos belajar bagaimana caranya menjadi penyewa, untung ruginya di mana, terus pro and kontranya kalau misalkan melihat atau dapat penyewa itu apa aja yang harus dicek, ya itu jadinya jadi ongkos belajar sendiri. Nah, cuman ya menurutku itu balik lagi ke pilihan masing-masing sih. Mau itu nawarin sendiri, nyewain sendiri, atau mau lewat si property agent. Terus apalagi ya kalau sewa menyewa. Oh, kalau misalkan kayak Airbnb kan juga sebenarnya bukan cuman kamar doang. Kadang tuh ada yang kayak rumah gitu kan. Nah, kalau menurutku sih untuk dari Airbnb untuk rumah kayak di Bali kan banyak tuh Airbnb yang disewain villa-villa. Itu pun mereka itu pasti, yang rata-rata aku lihat ya, villa yang terawat itu pasti mereka punya petugas untuk kayak cleaning service-nya gitu. Jadi sebetulnya yang kayak gitu-gitu pun harus dipertimbangin. Kalau misalkan istilahnya kita nggak mampu ngerjain sendiri, kita nggak mampu ngebersihin sendiri, kita nggak mampu ngecekin setiap kali orang datang atau check out sendiri, ya berarti kita harus mikirin cost untuk punya petugas atau staff cleaning service. Dan kita juga harus siap juga tuh kalau misalkan ternyata lagi nggak ada yang nyewa, tapi kan kita tetap harus bayar jasanya si cleaning service mungkin karena kita udah dealnya mungkin bayarnya bulanan. Kecuali kalau misalkan si orang cleaning service-nya itu setuju kayak misalkan ya karena kita bayar dia, kita minta jasa dia pada saat ada yang nginep aja, dia juga bersedia dibayarnya pada saat ya ada yang nginep aja. Nah menurutku yang kayak gitu-gitu apa ya, semua sih menurutku ya, semua masalah untuk sewa menyewa, beli atau jual, mau itu rumah atau apartemen sebetulnya ada solusinya sih. Cuman balik lagi aja, kita mau Itu jadi memilihnya itu pertimbangan yang bagus ya. mana, kita Kayaknya nyamannya yang mana, kita nyewa mampunya yang juga mana. ada plus minusnya. Itu sih dari waktu, Siap-siap. dari tenaga, dari uangnya juga. Thank you. Menyewakan ya. Jadi membeli untuk menyewakan mungkin ada pertimbangan biaya renov juga. Thank you, Kak. Ada lagi yang mau sharing? Thank you, Feli. Yes. Ya, dan saranku sebenarnya beli rumah di usia 30. Mungkin kalau ada yang mau mungkin sharing lebih tua boleh ya, langsung karena, unmute aja, jangan sepertinya di shy-shy. usia 30 itu Atau kita sudah mengetahui lebih tahu lah arah hidup itu mau dibawa kemana sih. Gitu. Jadi minimal sudah tidak terlalu labil, lebih stabil. Gimana tuh? Apa tuh? Maksudnya gimana? tapi menurutku ya Bang John, di usia 30 there's so much that can happen sih Mas Ihan ya. In the future. Maksudnya 45 aja, Pak. karir Di usia masih, 45 walaupun levelnya senior, tapi masih
bisa pindah lokasi lah gitu. Dan juga mungkin nggak gitu. Terus mungkin ada ketemu jodoh lah gitu. Jadi banyak pertimbangan lain yang mungkin muncul gitu loh in the end. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi ya idealnya menyesuaikan, maksudnya apa ya? Idealnya sangat-sangat menyesuaikan aja sih. Tapi paling underline-nya adalah jangan sampai beli rumah ataupun apartemen Atau mungkin dengan berdasarkan belilah rumah atau sewalah rumah perasaan dengan yang alasan yang benar terburu-buru kali ya. gitu, terburu-buru Bukan dengan ataupun alasan kayak, perasaan yang soalnya nggak aku mindful katanya aja umur sih 30 harus gitu. punya rumah There's, atau FOMO. yes. Betul, kalau memang kalian butuh dan setelah Ya FOMO mempertimbangkan karena itu keputusannya Anda beli, pencapaian gitu silakan. kan. Kalau misalnya, kayaknya Karena nggak perlu ngeliat beli orang sekarang, gitu. ya nggak usah beli juga nggak apa-apa. Jangan takut dengan tadi sayang daripada keluar duit 5 juta sebulan buat nyewa rumah. Kalau beli kan itu bisa langsung dapat rumah jadi aset ya gitu. Tapi 5 juta setelah 13 tahun gitu. Itu ada komitmen 13 tahun loh yang perlu dipikirin juga. Gitu. Kalau misalnya nyewa kan tidak ada komitmen. Gitu. Bisa berhenti kapan aja gitu. Atau bisa pindah kemana aja gitu. Itu juga Benar. harus masukin pertimbangan kalian. Jadi mungkin gue jadi satu kata yang muncul untuk nyewa rumah ini sebenarnya adalah fleksibilitas. Oh ya, fleksibilitas. Teman-teman yang pengen ya hidupnya lebih fleksibel mungkin ya ada di part nyewa juga. Atau mungkin kalau berarti kalau fleksibel, apakah beli rumah itu mungkin stability? Kata kuncinya adalah stability. Kalau pengen bukan kalau pengen stabil, tapi kalau merasa sudah cukup stabil, oke, yakin hidupnya akan seperti ini, kurang lebih ini yang saya mau, ya go ahead gitu. Tapi kalau masih mempertanyakan, nanti saya mau hidupnya gimana ya, mau kerja di mana ya, apa kerja di sini atau pindah kemana gitu, nggak apa-apa juga. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah keburu membeli, ya nggak apa-apa. Bukan berarti, aduh kayaknya salah nih saya beli, nggak gitu juga. Ada banyak cara untuk kita optimize lagi keputusan kita. Misalnya tadi kayak, bisa nggak ya ada satu kamar ini nganggur, bisa nggak disewain? Atau bisa nggak rumah ini jadiin tempat usaha juga? Jadi ada penghasilan dari situ. Mungkin rumahnya disewakan, saya tinggal di tempat lain. Kayak yang aku lakukan sekarang kan ya, apartemennya disewain, terus ya udah, uang sewanya digunakanlah sebagian untuk lain. Gitu Dep. Jadi pengen beli rumah apa nyewa rumah, Dep? Oh. Pengen kerja aja dulu sih Bang John, kayak terlalu panjang sih kalau buat gue. Gitu. Karena aku mikirnya maksudnya sewa rumah atau beli rumah adalah yang penting paling penting adalah income dulu sih gitu. Kalau misalnya income-nya oke, gue ya mau beli, maksudnya terserah gue gitu kan ya. Sehingga nanti aku penghasilannya bisa 20 juta sebulan atau mungkin lebih, mungkin 50 juta sebulan gitu ya. Amin. Sehingga ketika 50 juta sebulan, aku mau beli rumah 1M juga nabung 2 tahun juga bisa lah, atau 3 tahun juga bisa lah gitu kan. Amin. Gitu. Amin. Jadi itu juga bisa menjadi opsi teman-teman. Benar. Benar. Income, lifestyle, itu yang maksudnya yang ada di sekarang yang bisa kita pikirin dulu sih. Itu actually gitu. not the bad advice loh. Yeah. Bad advice. Ingin menimbun emas dan berlian terlebih dahulu, kata Kak Titi. Wow. Oke. Yes. Benar. Oke, mungkin itu aja. Kita sudah 1 jam lebih juga ya guys ngomongin rumah, beli atau sewa. Semoga banyak insight yang bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman di sini. Lebih enak gimana sih? Again, jangan lupa kalau misalnya rumah itu high involvement,
Dan pengorbanannya pun kalau misalnya mau beli juga nggak kecil, gede banget buat kita. Jadi so think it thoroughly, jangan sampai datang keinginan untuk beli rumah tuh datang dari tempat yang nggak baik gitu. Jadi buru-buru Yang lah, paling penting FOMO buat lah, diingat iri lah teman-teman, atau gimana. jangan Gitu. Bang John fokus ada ke last maybe keputusan orang lain advice membeli for us atau gitu Kak. menyewa rumah. Tapi menurutku yang bisa kamu lakukan adalah tanyakan apa pertimbangannya kenapa dia membeli menyewa rumah. Jadi teman-teman tahu konteksnya. Terus konteks itu bisa nggak kira-kira di-apply ke kehidupan kalian? Relevan nggak? Oh, ternyata misalnya, oh ini mirip banget dengan kasusku, keputusannya begini, mungkin ada beberapa pertimbangan yang bisa aku ambil. Atau, kayaknya nggak relevan buatku, ya udah skip, apa-apa juga. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan ini yang justru memperkaya kita dalam kita mengambil keputusan hidup sendiri. Oke, mantap. Thank you so much Bang John. Thank you juga buat teman-teman yang udah tadi sharing dan juga udah tanya, dan juga teman-teman yang udah dengerin ya dari awal sampai akhir di sini. Semoga everything, maksudnya perbincangan malam ini bisa ngebuka pikiran kalian, bisa membantu lah untuk menjadikan bahan pertimbangan kalian mengenai rumah, beli atau sewa kayak gitu. Oke, thank you so much guys. Thank you juga Bang John. And see you di next session di meja hijau. Besok juga ada sesinya mengenai penipuan zaman now, penipuan online. Bukan, besok selective attention with Bayu Alamsyah di Twitter Space. Jadi jangan lupa terus pantengin aja sesi-sesi di Growth Space karena kita akan kasih berbagai insight yang super keren. Thank you and bye-bye. Kebelet pipis. Yang mau masih lanjut ngobrol, ya boleh silakan ngobrol aja di sini. Yes, pipis jadi.